Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanyalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu luas, berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita semua mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada zaman yang secanggih ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuhsuha. Maka mustahil kalian mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang mereka senantiasa mencoba untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah disebut seorang hamba itu pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka lupa untuk berterima kasih kepada manusia. Maka untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Ad-Din dan juga para jemaah sekalian yang telah berkenan untuk menerima kami melaksanakan kegiatan KDL, yaitu kegiatan kuliah dakwah lapangan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafizan, saya berasal dari Sambas. Ada sini yang orang Sambas? Siapa yang orang Sambas? Banyak juga ya. Alhamdulillah saya Sambasnya di daerah Tebas. Dan sekarang saya menempuh pendidikan di Kuliah Tahfiz Ma'had Al-Aiman, Kota Pontianak. Sedikit tentang Ma'had Al-Aiman. Dia merupakan suatu yayasan pendidikan yang tentunya berlandaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yayasan Ma'had Al-Aiman ini memiliki berbagai jenjang pendidikan. Di antaranya ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perkuliahan. Dan alhamdulillah juga saya merupakan salah satu dari staf pengajar di ma'had tersebut. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan mendengarkan sedikit nasihat, yang mana tentunya nasihat ini saya tujukan untuk diri saya pribadi dan juga para jemaah sekalian. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini
pastilah menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapa di sini yang tidak menginginkan kebahagiaan? Tentu kita hidup di dunia ini pastilah menginginkan yang namanya kebahagiaan. Sebagian manusia mengira bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah. Sebagian lagi mengira bahwasanya kebahagiaan adalah ketika mereka diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah hakikat dari kebahagiaan tersebut? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa, ruh dan juga hati. Kebahagiaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada seseorang. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah suatu kebahagiaan yang abadi di dalam seluruh keadaan. Kebahagiaan ilmu inilah yang menemani seorang hamba di dalam seluruh perjalanannya hingga hari kiamat. Dengan menuntut ilmu agama, seseorang akan sangat banyak sekali mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah ketika seseorang itu rajin menuntut ilmu, dia menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan orang tersebut, jalan hamba tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Barang siapa yang mereka menempuh suatu jalan, yang mereka menempuh jalan tersebut, mereka gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Apa yang mereka dapatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya makna Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan seseorang ini menuju surga Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, makna yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga adalah makna zahir dari hadis tersebut, bahwasanya ketika seseorang menempuh suatu jalan yang mereka gunakan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan salah satu atau sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah inilah yang akan menyebabkan seseorang itu mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, ketika seseorang menuntut ilmu, pastilah dia akan mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Dia akan mengetahui permasalahan yang lain yang belum dia ketahui dengan sebab ilmu yang telah dipelajarinya. Para ulama mengatakan, man amila bima alima awrathahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu, siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah mereka ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala awrathahu, Allah Subhanahu wa taala akan mewarisinya ilmu yang belum mereka ketahui. Ilma ma lam na'lam, ilmu yang belum mereka ketahui. Kemudian berkata juga sebagian ulama yang lainnya, sawabul
sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang datang setelahnya. Yaitu ketika seorang mengetahui suatu ilmu, dia terus belajar hingga dia mendapatkan ilmu yang lainnya. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yazidullahu alladhi nahtadaw huda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Muhammad ayat ke-17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan mereka diberikan balasan berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang keempat, makna dari Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan seseorang menuju surga, yaitu adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga, yaitu ketika melewati sirat. Ketika mereka tahu hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tahu bahwasanya hal tersebut dibolehkan Allah, hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab hal tersebutlah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui sirat. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu ini adalah jalan paling ringkas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu agama kita semua dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta sesuatu tambahan, melainkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk dimintakan tambahkan ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta ditambahkannya harta, tidak juga meminta ditambahkannya jabatan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu. Karena ilmu inilah menjadi salah satu sebab seorang mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah sebab salah seorang itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya harta seseorang itu tidak menjamin orang tersebut sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Fajr bahwasanya ketika manusia mengira ketika dia ditambahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwasanya dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka mengira ketika rezekinya terhambat, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakanku. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hal demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang ada di dalam diri seseorang, bertambahnya ilmu yang ada dalam diri seseorang, itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang mengantarkan dia kepada khasyatullah
Allah. Dengan syarat bahwasanya ilmu tersebut menghantarkan seseorang kepada khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di atas basirah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tersebut melahirkan amal soleh. Ilmu tersebut melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang terhadap ilmu agama, dia mudah untuk paham ilmu agama, dia mudah untuk belajar ilmu agama, tidak ngantuk ketika belajar ilmu agama, dia semangat, tidak lesu, tidak letih, dia semangat mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semangat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut, memahamkan hamba tersebut ilmu agama. Lafaz man di sini dalam bertafsir hadis itu termasuk ke dalam lafaz umum. Maka semua manusia, baik itu manusia yang muda ataupun tua, laki-laki atau perempuan, yang besar ataupun yang kecil, maka termasuk di dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, semua manusia, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia, mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan, ini kebaikan yang dijanjikan di dalam hadis ini adalah bersifat umum, bisa mencakup kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebab redaksi hadis di atas termasuk ke dalam kaidah lafaz nakirah. Di dalam redaksi kalimat syarat maka bermakna umum, dan di antara fungsi lafaz nakirah di dalam bahasa Arab adalah untuk mengagungkan, sehingga dapat memberikan makna kebaikan yang sangat banyak dan juga kebaikan yang sangat agung. Maka mafhum mukhalafah atau hal sebaliknya yang dapat kita pahami ketika Allah Subhanahu wa taala buat hati seseorang itu malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada hamba tersebut. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu inilah yang akan menjaga kita. Ilmu inilah yang akan mengontrol kegiatan kita setiap harinya. Dengan ilmu akan menjaga kita. Dengan ilmu ia akan mengontrol setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka orang yang berilmu, dia tidak sembarangan di dalam melakukan suatu hal. Dia pelajari terlebih dahulu apakah hal tersebut dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah hal tersebut justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu mata yang Allah ciptakan ini, kita tahu apakah hal tersebut boleh dilihat ataukah hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita mengetahui ketika kita ini berhak mendengar hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan
atau justru dia melangkah ke tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang dapat mengontrol lisannya. Apakah perkataan yang akan dia sebutkan tersebut perkataan yang baik, perkataan yang terpuji, atau malah perkataan yang tercela. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka beriman kepada hari akhir, mereka percaya kepada hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah mereka berkata baik, dan jika mereka tidak bisa berkata baik, hendaklah mereka diam. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa saja yang boleh dilihat dan apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang dapat menjaga kita. Sedangkan harta itu kita mesti yang menjaganya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mali." Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Beliau mengatakan, "Al-ilmu yahrusuka wa anta yahrusul mala." Ilmu ini akan menjagamu, sedangkan harta engkaulah yang harus menjaganya. Wal mal tunkisuhun nafaqah. Dan harta itu akan berkurang ketika kita berikan. Ketika kita mempunyai uang 5.000 misalkan, kita kasih kawan beli gorengan 2.000. Apakah uang kita jadi 7.000? Enggak kan? Pasti uang kita jadi sisa 3.000. Uang itu berkurang ketika dia diberikan. Kemudian Ali melanjutkan, wal ilmu yazku bil infaq. Adapun ilmu dia malah bertambah ketika dibagikan. Betapa banyak orang yang mengajar ilmunya yang lekat di otaknya. Ketika dia membahas hal tersebut, misalkan bahasa Arab, ketika dia mengajarkan mubtada khabar, masuk anak baru diajarkan kembali mubtada khabar, maka guru tersebut mungkin ilmu tersebut mubtada khabar, masuk lagi angkatan baru diajarkan mubtada khabar. Adapun ketika kita mempunyai uang misalkan 100.000, setiap anak baru yang masuk kita kasih 1.000, pasti uang tersebut berkurang. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, harta itu akan berkurang jika kita berikan kepada orang lain. Adapun ilmu itu akan bertambah ketika kita berikan kepada orang lain. Para ulama rahimahumullah memandang pentingnya belajar agama itu bahkan lebih penting daripada melebihi makan dan minum. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaja minhum ilal tu'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu ahwaja itu lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Di anna tu'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fi yawm marratan aw marratain. Dikarenakan kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu, terhadap makan dan minum itu cukup sekali dan 2 kali. Ketika kita makan dalam sehari itu cukup. Ketika kita makan sekali cukup, ataupun makan 2 kali cukup. Di sini makannya berapa kali? 3. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya kebutuhan seorang terhadap makan dan minum dalam 1 hari ia cukup melakukannya sebanyak 1 atau 2 kali.
Adapun kebutuhan ilmu, maka seorang manusia membutuhkannya setiap saat. Contohnya ketika kita masuk ke masjid, kalau kita tidak berilmu tentang doa masuk masjid, maka kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita keluar dari WC, masuk dari WC, masuk ke WC, keluar dari WC, ketika kita makan, minum. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak tahu untuk mengucap basmalah, kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri sambil berlari, maka kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu inilah menjaga kita dari dosa tersebut. Kita mengetahui bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya makan dan minum itu kita lakukan duduk, sunnahnya ketika duduk. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kita mengetahui hal tersebut dengan ilmu. Maka di sinilah Imam Ahmad mengatakan bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih besar dari kebutuhannya terhadap makan dan minum. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i adalah perkara yang mendesak, yaitu perkara yang darurat melebihi keperluannya terhadap sesuatu. Maka kita lihat bagaimana para ulama menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu. Mereka mengatakan bahwasanya menuntut ilmu, keperluan manusia terhadap ilmu itu lebih besar dari keperluan manusia terhadap makan dan minum. Dan inti dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita amalkan, ilmu yang mewariskan amal soleh dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui besarnya pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka kita lakukan hal tersebut, maka disitulah ilmu kita menjadi bermanfaat. Contoh kalau kita telah mengetahui besarnya pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi kita tidak melakukan sholat tersebut, apakah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengilmui bahwasanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan begitu besar bagi mereka yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu besar dibandingkan dunia dan seisinya, maka ketika kita mengerjakannya, disitulah ilmu kita menjadi bermanfaat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu bukan sekedar apa yang kita hafalkan, bukan sekedar apa yang kita catat, bukan sekedar apa yang kita baca, tetapi ilmu itu adalah bagaimana ilmu tersebut menjadi ilmu yang kita amalkan, melahirkan sebuah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i memberikan nasihat yang berharga. Beliau mengatakan, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Laisa al-ilmu ma hufidha. Dan ilmu itu bukan sekedar apa yang kita hafalkan. Walaupun hafalan itu penting, tapi itu bukan tujuan utama di dalam menuntut ilmu. Tujuan utama di dalam menuntut ilmu itu adalah bagaimana menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati
yang senantiasa tidak puas akan kenikmatan yang telah Engkau berikan. Wa da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak Engkau kabulkan. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat, melahirkan penyakit-penyakit buruk di dalam hati manusia, menjadikan seseorang tidak khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nafsu susah untuk dikendalikan, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keutamaan ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang dipuji di dalam Islam. Inilah ilmu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta amalan yang diterima. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu kita harus membutuhkan kesabaran, membutuhkan usaha yang tidak sedikit, membutuhkan uang. Ada sebagian adik-adik di sini yang rumahnya jauh, itu membutuhkan uang, transportasi ataupun jajan, dikirim oleh orang tuanya uang. Ilmu ini kita perlukan, kita dapatkan dengan perjuangan. Berkata salah seorang ulama, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu ini mustahil untuk didapatkan kepada seseorang yang jiwanya selalu ingin bersantai-santai, yang jiwa orang tersebut selalu berleha-leha, tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menuntut ilmu. Maka untuk meraih suatu ilmu mestilah kita mengerahkan tenaga kita, mengerahkan usaha kita untuk meraih ilmu tersebut. Karena kebanyakan orang yang gagal dalam menuntut ilmu itu dikarenakan mereka kurang sabar. Mereka cepat untuk mengeluh. Dan mendatangi majelis ilmu ini merupakan hal yang membuat seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan bahwasanya banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga wasiat para salaf tentang keutamaan ilmu, mereka mengatakan bahwasanya kebutuhan ilmu itu lebih besar di sisi manusia dibandingkan kebutuhan mereka untuk makan dan minum. Kemudian sekarang kita membahas tentang kiat-kiat istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kiat-kiat untuk selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu adalah senantiasa untuk menjaga niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan seorang hamba itu tergantung kepada niatnya. Yang pertama, senantiasa menjaga niat. Kemudian yang kedua adalah senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat yang kedua agar kita senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu itu adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hati kita ini adalah hati yang lemah. Kalaulah seorang prajurit tatkala berperang melawan musuh, senjatanya adalah pedang dan pistol, maka senjatanya orang mukmin dalam melawan rasa futur itu adalah dengan berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang kokoh, hati yang senantiasa berperkara
di dalam beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai sang pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qalbi 'ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Kemudian kiat yang ketiga di antara kiat-kiat di dalam istiqomah ketika menuntut ilmu adalah senantiasa berteman dengan teman yang soleh dan juga lingkungan yang baik. Dikarenakan teman yang baik, teman yang soleh dan juga lingkungan yang mendukung ini akan membantu seseorang di dalam proses menuntut ilmu. Teman yang baik dan teman yang soleh ini akan mengingatkan kebaikan kepada kita, dan dia akan mengingatkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa menambah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia senantiasa mengingatkan kita ketika kita hendak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Oleh karenanya perhatikanlah setiap dari kalian itu siapa yang menjadi teman karibnya. Kemudian kiat yang keempat di antara kiat-kiat istiqomah di dalam menuntut ilmu adalah senantiasa muhasabah diri. Rajin muhasabah, yaitu mengoreksi diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita rajin untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok." Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita berbuat untuk menjadi bekal kita di hari esok, yaitu negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian berbuat. Kemudian kiat istiqomah yang kelima di antara kiat-kiat menuntut istiqomah dalam menuntut ilmu adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Di antara kiat istiqomah yaitu dengan menjaga kesehatan, baik itu menjaga pola tidur, menjaga pola makan atau semisalnya. Dikarenakan kesehatan ini akan mempengaruhi seseorang di dalam menuntut ilmu. Jika seseorang tidak menjaga kesehatannya di dalam menuntut ilmu, maka dia akan sakit. Dan ketika dia sakit, tentulah fokusnya akan buyar, akan hilang fokusnya di dalam menuntut ilmu. Maka ini akan mengganggu prosesnya di dalam menuntut ilmu. Para jamaah semua, adik-adik sekalian yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan terkait dengan keutamaan ilmu, perlunya manusia terhadap ilmu, kemudian kiat-kiat istiqomah di dalam menuntut ilmu, semoga hal tersebut menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu, senantiasa belajar ilmu syar'i, senantiasa mengkaji ilmu, karena ketahuilah bahwasanya ilmu itu luas. Ibarat lautan yang sangat luas, maka ilmu kita hanyalah setetes air yang jatuh ketika jari kita dicelupkan. Ketika kita celupkan jari kita di tengah lautan, kita lihat tetesan yang menetes di laut, maka tetesan tersebut adalah bentuk dari sedikitnya ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, dan mengampuni
seluruh dosa kaum muslimin yang mereka senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada maghrib ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.